Matahari mulai tenggelam, menorehkan warna jingga dan merah muda di langit Jakarta. Di bawah jembatan layang yang megah, seorang anak perempuan kecil bernama Rara meringkuk di balik tumpukan kardus. Usianya mungkin sekitar 8 tahun, dengan rambut kusut dan pakaian compang-camping. Mata Rara yang besar dan gelap menyimpan sejuta cerita sedih, namun juga tekad yang membara. Orang tuanya telah meninggalkannya beberapa bulan yang lalu, meninggalkan Rara sendirian di dunia yang kejam. Rara bukanlah pengemis. Ia mencoba mencari nafkah sendiri dengan mengumpulkan kardus bekas dan botol plastik yang dibuang orang-orang. Hasilnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli sepotong roti dan segelas air mineral. Malam ini, perut Rara keroncongan. Ia berharap bisa menemukan sedikit lebih banyak barang bekas untuk dijual besok. Tiba-tiba, seorang nenek tua dengan kerudung yang menutupi rambutnya mendekat. Nenek itu bernama Maija, seorang penjual gorengan keliling yang sering berjualan di dekat jembatan layang. Maija memperhatikan Rara dari jauh. Ia melihat kesedihan dan keputusasaan dalam mata Rara, namun juga melihat percikan ketabahan yang luar biasa. "Nak, kenapa kamu sendirian di sini?" tanya Maija dengan lembut. Rara hanya menggeleng, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak ingin menceritakan kesedihannya kepada orang asing. Maija mengerti. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan dan sendirian. Ia menawarkan Rara sepotong gorengan pisang panas. Rara menerimanya dengan ragu-ragu. Itu adalah makanan terlezat yang pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. "Besok, datanglah ke warungku," kata Maija. "Aku akan memberimu pekerjaan." Rara menatap Maija dengan tak percaya. Pekerjaan? Ia tak pernah membayangkan ada orang yang mau memberinya pekerjaan. Ia mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dalam hati. Maija adalah secercah harapan di tengah kegelapan hidupnya. Keesokan harinya, Rara datang ke warung Maija. Warung kecil itu sederhana, namun bersih dan nyaman. Maija memberinya tugas untuk membantu membersihkan warung dan melayani pelanggan. Rara bekerja dengan tekun, walaupun tangannya masih gemetar karena kelelahan dan kelaparan. Di warung itu, Rara bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi adalah anak Maija, seorang anak yang baik hati dan selalu ceria. Budi membantu Rara beradaptasi dengan lingkungan baru dan menjadi teman baiknya. Budi berbagi makanannya dengan Rara dan selalu menghiburnya ketika Rara merasa sedih. Hari demi hari berlalu. Rara bekerja keras di warung Maija. Ia belajar memasak, melayani pelanggan, dan mengelola keuangan warung. Kehidupan Rara mulai membaik. Ia memiliki tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan teman yang baik. Maija dan Budi mengajarkan Rara arti keluarga dan kasih sayang. Mereka mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan Rara. Rara merasa dirinya tidak sendirian lagi. Ia memiliki harapan baru untuk masa depannya. Ia bermimpi untuk bisa sekolah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia tahu jalan masih panjang,
Namun, dengan bantuan Mak Ijah dan Budi, ia yakin bisa melewati semua rintangan. Senja di pinggir jalan itu telah berganti menjadi fajar harapan yang baru. Kehidupan Rara di warung Mak Ijah memang membaik, tetapi tidak semuanya berjalan mulus. Di sekolah, Rara sering menjadi sasaran bullying dari beberapa anak yang lebih besar dan nakal. Mereka mengejek pakaiannya yang lusuh, menghina latar belakangnya, dan seringkali mengambil uang jajannya. Rara mencoba untuk mengabaikan mereka, tetapi perlakuan mereka semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasa takut dan pergi untuk sekolah. Budi selalu berusaha membela Rara, namun ia juga sering menjadi korban bullying bersama Rara. Suatu hari, Mak Ijah tiba-tiba jatuh sakit. Ia terkena demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Rara pun ikut sedih dan merasa kehilangan. Ia merasa bertanggung jawab untuk membantu Budi dan menjaga warung Mak Ijah. Namun, Rara sendiri masih harus bersekolah dan menghadapi bullying dari teman-temannya. Kondisi ini semakin mempersulit hidupnya. Kehilangan Mak Ijah untuk sementara waktu membuat Rara merasa kembali sendirian dan terpuruk. Saat membersihkan kamar Mak Ijah di rumah sakit, Rara menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik lemari. Di dalam kotak tersebut, Rara menemukan beberapa foto, surat, dan sebuah kalung kecil yang terbuat dari perak. Foto-foto tersebut memperlihatkan orang tua Rara yang tampak bahagia. Surat-surat tersebut berisi pesan-pesan cinta dan harapan dari orang tua Rara untuk Rara. Kalung perak tersebut memiliki ukiran yang unik. Rara merasa ada sesuatu yang istimewa tentang barang-barang tersebut. Ia yakin bahwa barang-barang ini bisa menjadi petunjuk tentang keberadaan orang tuanya. Rara bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik kepergian orang tuanya. Meskipun ia harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Rara memutuskan untuk menyelidiki petunjuk yang ia temukan. Ia mulai mencari informasi tentang orang tua dan kalung tersebut. Ia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari kurangnya informasi hingga ancaman dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran terungkap. Budi tetap setia mendampingi Rara, memberikan dukungan dan semangat. Rara juga mulai berani melawan para pembullying di sekolah. Dengan bantuan Budi dan beberapa teman baik lainnya, perjuangan Rara untuk bertahan hidup dan menemukan kebenaran tentang orang tuanya semakin berat. Namun ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Saat Rara menyelidiki petunjuk tentang orang tuanya, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Bu Surti. Bu Surti adalah seorang pemilik toko buku bekas yang ramah dan bijaksana. Ia mengenali kalung perak yang ditemukan Rara dan menceritakan kisah tentang orang tua Rara yang pernah menjadi aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Bu Surti memiliki informasi penting tentang organisasi tempat orang tua Rara bekerja dan beberapa orang yang mungkin mengetahui keberadaan mereka. Bu Surti bersedia membantu Rara menyelidiki lebih lanjut, memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan. Di sisi lain, muncullah seorang pria misterius yang bernama Pak Dharma. Pak Dharma adalah mantan rekan kerja orang tua Rara yang memiliki kepentingan pribadi untuk menyembunyikan keberadaan tentang kepergian mereka.
Pak Dharma berusaha untuk menghentikan penyelidikan Rara dengan berbagai cara, mulai dari mengintimidasi hingga mengancam. Pak Dharma memiliki informasi penting tentang organisasi tempat orang tua Rara bekerja dan alasan dibalik kepergian mereka. Pak Dharma menjadi penghalang utama bagi Rara dalam mengungkap misteri tersebut. Dengan bantuan Bu Surti, Rara berhasil menemukan jejak orang tuanya. Ia mengetahui bahwa orang tua Rara terlibat dalam sebuah konflik yang bahaya dengan sebuah perusahaan besar yang ingin menguasai lahan masyarakat. Orang tua Rara menghilang karena berusaha melindungi masyarakat dari perusahaan tersebut. Pak Dharma adalah salah satu orang yang terlibat dalam konflik tersebut dan berusaha untuk menutupi kebenaran. Rara harus berhadapan dengan Pak Dharma dan menghadapi berbagai ancaman untuk mengungkap kebenaran. Rara, Budi, dan Bu Surti menghadapi Pak Dharma dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan. Pak Dharma mencoba untuk menghentikan mereka. Namun Rara dan teman-temannya berhasil mengungkap kebenaran tentang kepergian orang tua Rara. Terungkap bahwa orang tua Rara tidak meninggal, tetapi mereka berada dalam perlindungan untuk menghindari ancaman dari perusahaan besar tersebut. Rara mendapatkan informasi tentang keberadaan orang tuanya dan bertekad untuk bertemu dengan mereka kembali. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, Rara merasa lebih kuat dan bersemangat untuk menghadapi masa depannya. Ia telah menemukan arti keluarga, persahabatan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan.